Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sidra07 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang bagaimana kamu menemukan jodoh kamu ya. Oke, kita mulai dari kartu tarot dulu ya. Ini ada kartu tarot, oracle, sama joker, sama domino. Oke, saya shuffle dulu kartunya ya. Di bottom of the decknya ada Page of Swords. Kita tarik dari oracle. Bottom of the decknya ada soulmate. Kita tarik dari joker ya. Bottom of the decknya ada joker. Kita tarik dari domino. Kita ambil 3 aja ya. Bottom of the decknya ada 4 kosong. Oke, mari kita mulai membaca ya Gemini. Bagaimana jalan kamu atau cerita kamu ya menemukan jodoh kamu ini ya. Pertama ada Seven of Swords ya, dan very soon ya. Clearly decide what you want so that it come to you now. Oke, mari kita mulai membaca ya Gemini. Bagaimana cara kamu menemukan jodoh kamu ini gitu. Ceritanya seperti apa, kisahnya, perjalanannya itu seperti apa ya, prosesnya ya. Pertama, saya melihat di sini orang ini ya, dia seperti membawa beban gitu. Kamu ngerasa gitu. Atau kamu sedang beranjak meninggalkan masa lalu. Tapi kamu masih belum bisa melepas sepenuhnya gitu. Ketika kamu bertemu orang ini di saat yang kamu ngerasa masih membawa beban gitu ya, kamu sedang berusaha melepaskan beban itu. Pokoknya kamu ada membawa beban dan kamu sedang berusaha melepaskan masalah toksik kamu di masa lalu gitu ya, atau melepaskan masa lalu kamu yang udah nggak bisa lagi pertahankan gitu. Jadi kamu berada di antara dua pilihan gitu. Dan mungkin mantan kamu ini adalah orang yang manipulasi ya. Setelah kamu dimanipulasi oleh pasangan kamu sebelumnya ya, mantan kamu berusaha meninggalkan, kamu ketemu sama orang ini gitu ya. Terus di kartu kedua ada Seven of Wands dengan it is safe for you to love ya, dan open your heart to give and receive the biggest energy of all. Jadi di sini
kamu, dalam perjalanan kamu menuju orang ini, kamu tuh sulit banget ya, kayak sulit untuk bertemu. Komunikasi juga pun masih kayak dikontrol oleh orang yang ingin kamu tinggalkan ini gitu ya. Oke, mungkin kamu belum lepas sepenuhnya gitu ya, belum keluar sepenuhnya dari orang ini ya. Jadi kamu terasa sulit komunikasinya itu ya, tapi kamu perjuangin banget gitu untuk gimana bisa lanjut dalam hubungan kamu dengan yang orang baru ini, karena dengan dia kamu merasa nyaman, dengan dia kamu merasa aman gitu ya. Jadi ini energi baru yang membuat kamu tuh teralihkan gitu dari beban masa lalu kamu gitu. Jadi energi toksik ini ya, ketika kehadiran orang baru ini, jodoh kamu ini, kamu kesulitan gitu, kamu kesulitan untuk bisa bertemu dengan orang ini. Tapi walaupun sulit, kamu berusaha keras gitu untuk tetap bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi kalian tuh bertemunya tuh disembunyi-sembunyi gitu ya. Ada sebagian yang ceritanya seperti itu. Dia adalah orang yang pernah dimanipulasi juga. Dia adalah orang yang punya beban masa lalu ya. Dia pernah dikhianati oleh pasangan dia juga, dan dia sedang berusaha melepas juga. Ketemulah dia dengan kamu, dan di sini dia merasa aman dan nyaman dengan kamu, dan dia merasa terbantu untuk keluar dari tekanan-tekanan atau beban-beban itu gitu. Kayak dia happy banget gitu. Kalau kamu minta kamu bawel terus kamu minta putus, dia langsung jujur gitu ya. Baru dia jujur sama kamu, aku bahagia loh, kenapa kamu mau ninggalin aku gitu. Itu yang membuat kamu terikat dan kamu maju terus sama dia gitu. Kayak dia walaupun dia nggak bicara secara langsung, tapi sikap dia itu ya, cara dia itu membuat kamu ngerti bahwa kayak kamu tuh sayang banget sama dia. Kamu merasa nggak bisa ngelepasin dia gitu aja gitu ya. Dan orang ini selalu membuat kamu rindu, tapi kamu bimbang gitu, pasti nggak ya sama dia gitu. Karena dari awal aja bertemu dengan kamu tuh dia tuh langsung ngomong pernikahan gitu. Jadi kamu tuh kayak yakin tapi banyak pertanyaan gitu ya. Karena untuk saat ini saya melihat ketika kamu bertemu dengan orang ini, kamu ngerasa ada masalah keuangan gitu yang harus kamu capai untuk bisa bersama dengan orang ini gitu. Dia pun demikian gitu. Kalian sama-sama mengejar keuangan kalian untuk bisa bersama gitu. Ada keinginan untuk fokus ke keuangan gitu ya. Oke. Kemudian kadang kamu merasa bingung dan bertanya-tanya karena dia tuh kayak lebih fokus ke pekerjaan dan dia kelihatan pasif di kamu gitu. Dia menjanjikan tapi dia pasif banget gitu, nggak ada gerakan. Karena apa? Dia dalam sementara mencari karena dia tuh sudah mencari pasangan itu yang benar-benar untuk dinikahi. Jadi dia fokus ke keuangan dia ya, memapankan keuangan dulu. Makanya dia lebih fokus ke pekerjaan gitu ya. Jadi kalau kamu ngechat dia jarang balas, itu kan dia lagi fokus ke pekerjaan gitu. Akhirnya kamu tahu sendiri gitu nantinya. Jadi ini ceritanya kamu bertemu dengan jodoh kamu tuh seperti ini gitu. Kemudian kamu tuh kebanyakan bingung gitu, nggak tahu. Kamu berada di dua pilihan. Ketika kamu bertemu dia itu, kamu berada di dua pilihan. Kamu bingung gitu, mau mengambil keputusan yang mana. Dan kamu lebih banyak berdoa gitu ya, banyak menuangkan kebingungan kamu itu dalam doa gitu. Jadi saya melihat di sini kamu banyak merasa ini percaya sama dia gitu ya. Kok ini orang saya baru kenal, tapi kok saya percaya banget ya sama dia gitu
energi kamu tuh percaya banget sama dia. Jadi apapun masalah kamu di masa lalu, kamu bisa tuangkan ke dia dengan entengnya, dan kamu yakin kamu tuh kayak nggak takut sama sekali kalau orang ini tuh bisa dipercaya atau enggak gitu ya. Tapi dia memang bisa dipercaya gitu. Dan beberapa dari kalian ini ketika bertemu dengan orang ini ya, kamu lebih meningkat jiwa spiritualmu. Jadi kamu tuh lebih banyak mengadu kepada Allah daripada ke teman-teman gitu ya. Kamu lebih banyak berdoa, kamu ada kesadaran diri untuk mendekatkan diri kepada ilahi, karena kamu penasaran gitu ya. Kamu penasaran dengan sikap dia yang menjanjikan bisa dipercaya tapi pasif gitu. Apakah orang ini benar-benar bisa dipercaya ya Allah gitu? Apakah orang inilah yang saya cari? Apakah dia benar-benar mencintai saya? Apakah dia serius atau tidak? Itu pertanyaan yang membelenggu kamu, dan kamu nggak lari ke tempat lain kecuali ke Allah. Nah, ini ceritanya kamu bertemu dia tuh seperti itu ya. Sulit banget, berat banget energinya gitu. Kamu merasa kamu tuh berjuang banget untuk hubungan ini gitu. Jadi kamu berjuangnya dengan cara yang positif gitu, gak dengan cara yang neko-neko. Kayak mungkin dulu kamu pernah berjuang untuk pasangan kamu dengan cara yang memaksakan gitu, yang pakai ego. Tapi kalau yang ini kamu ngerasa lebih banyak ke antara pasrah dan serahin semuanya kepada ilahi. Jadi kamu lebih banyak connect dengan curhat kepada ilahi gitu, bertanya ya. Kamu banyak melakukan ibadah. Karena apa? Kenapa kamu gitu? Karena kamu memang trauma dengan masa lalu kamu gak mau ketemu sama orang yang sama lagi. Makanya ketika kamu bertemu orang ini, padahal dia tuh tenang-tenang aja, padahal dia tuh aman-aman aja, kamu tuh yang gelisah gitu, kamu yang takut kalau orang ini bukan orang yang baik gitu. Kamu banyak kekhawatiran, padahal dia tuh aman-aman baik gitu ya. Jadi dia pasif itu karena memang dia lagi fokus, dia lebih banyak fokus, orang ini tuh lebih fokus ke pekerjaan. Dan dia kalau ngomong nikah berarti dia benar-benar mau nikah gitu. Dia orangnya nggak suka bicara yang sia-sia gitu ya, yang pasti-pasti aja dan singkat-singkat aja gitu. Cuman sikapnya yang pasif ini yang membuat kamu bingung gitu ya. Jadi proses kamu menuju ke dia itu, kamu merasa kamu perlu perjuangkan, dan kamu tuh berjuang banget gitu dalam hubungan ini. Dengan begitu, dengan perjuangan kamu ke dia, kamu akhirnya bisa melepas masa lalu kamu ini gitu. Orang ini sepertinya dia punya beban ya. Dia meninggalkan masa lalu tapi dia membawa beban. Mungkin dia sudah pernah menikah, dia memiliki anak, atau dia memiliki tanggung jawab terhadap orang tua, dan itu tidak bisa lepas dari kehidupan dia. Kamu pun demikian mungkin ya, atau vice versa ya. Mungkin kamu juga membawa beban gitu. Mungkin kamu, beberapa dari kalian ini sudah ada yang single, tapi saya melihat sini ada yang sudah pernah menikah juga, bertemu dengan orang yang sudah pernah menikah, atau bertemu dengan orang single tapi dia punya tanggung jawab terhadap saudaranya atau orang tua dia. Jangan khawatir ya. Kamu banyak kekhawatiran karena apa? Kamu terbebani oleh masa lalu, kamu takut masuk ke situasi yang sama gitu. Makanya kamu banyak mencari tahu tentang dia ya, tapi dia tuh santai aja. Akhirnya kamu tahu sendiri bahwa apa yang dibicarakan itu semua benar, tentang dia itu semuanya benar. Ada sebagian yang disembunyikan dari kamu karena itu triknya dia untuk mendapatkan kamu gitu. Jadi kamu melihat beberapa kebohongan yang dia sembunyikan dari kamu itu bukan karena dia ingin memanipulasi kamu. Jadi manipulatifnya itu yang positif. Misalnya dia bilang ke kamu anaknya cuma satu, ternyata kamu cek dan dicek anaknya 2. Tapi semakin kamu tahu kekurangan dia, kamu semakin maju. Semakin kamu tahu beban dia, kamu
semakin memperjuangkan dia gitu. Sementara dia orangnya tuh santai aja, walaupun dia tahu kamu sudah tahu tentang dia, tapi dia santai aja. Bagi dia, ya saya sudah memilih kamu, jadi kalau kamu ragu dengan saya dan kekurangan saya, ya sudah gitu. Energinya seperti itu kalau yang kamu baca ya, yang kamu lihat. Tetapi dengan sifatnya seperti itu, kamu tuh bukannya lari dari dia, tapi kamu malah maju terus gitu ya. Orang ini tuh dewasa banget, energinya awal kamu belum tahu dia, kamu ngerasa berat banget orangnya, energinya benar berat banget gitu. Setelah kamu mulai mudeng, satu persatu mulai kebuka, ternyata oh orangnya seperti ini gitu. Kamu mulai mudeng, kamu mulai tenang, kamu mulai percaya. Jadi tingkat kepercayaan kamu yang awalnya hanya asal aja, yang tadinya kamu mungkin sedang stres, kamu ungkapin semuanya ke dia tanpa berpikir bahwa orang ini bisa dipercaya atau tidak, tapi kamu jalan aja gitu ya, tanpa khawatir. Di sini ketika kamu banyak tahu tentang dia, kamu semakin percaya. Jadi keterikatan kalian berdua itu berada di tingkat kepercayaan kalian gitu. Jadi dia tuh percaya banget sama kamu, kamu pun percaya banget sama dia. Dia energinya melindungi kamu, kamu pun energinya berusaha melindungi dia gitu ya. Jadi kamu untuk tentang dia, kamu jarang ngomongin ke teman-teman, kamu lebih banyak ngomongin ke Tuhan gitu ya. Bertemu dengan dia adalah satu awal yang baru, rasa yang baru ya, adalah tantangan baru yang membuat kamu tuh bisa melepas masa lalu karena kamu sibuk dengan energi baru kamu ini. Jadi kamu yang tadinya toksik banget ya, penuh kekhawatiran, semakin kamu tahu tentang dia tuh seolah membawa kamu keluar dari kegelapan ya, masuk ke dunia yang realistis gitu. Yang tadinya kamu sama mantan kamu ngerasa keblok, gelap, terkekang, gelisah, kacau, bertentangan. Dengan dia tuh plong aja, lurus aja gitu, datar aja gitu, nggak ada pertengkaran. Saya lihat ya, saya lihat kalian jarang bertengkar. Kenapa? Ketika kamu lagi emosi, dia menghindar. Dia tahu kapan saatnya dia harus datang kepada kamu gitu. Maksudnya kalau kamu ngechat panjang-panjang, dia nggak ngubris. Kalau dia tahu kamu tuh lagi emosi, yang dia balasannya yang penting-penting aja gitu. Dan orangnya lebih suka ngobrol tentang pekerjaan. Kalian bertemu melalui komunikasi. Mungkin kalian LDRan, atau kalian itu karena sulit bertemu karena kalian masih terkekang oleh masa lalu. Jadi kalian lebih banyak berkomunikasi gitu, pacaran lewat komunikasi. Jadi dia tuh kurang membalas chat kamu yang dia rasa nggak penting gitu. Bukan nggak penting, tapi yang penting-penting aja gitu yang harus dia balas gitu. Terkadang kamu desak dia, kenapa sih kamu nggak balas chat saya ini? Ngapain? Bikin pusing aja gitu. Bukannya dia nggak menghargai kamu, tapi justru dia menghindari pertengkaran. Mungkin kebiasaan kamu di masa lalu dengan pesan kamu, hal-hal kecil pun kamu bahas dan dia ngubris. Itu yang mengakibatkan sering terjadinya pertentangan dan pertengkaran di antara kalian. Argumen. Jadi kamu suka argumen, pasangan kamu di masa lalu pun suka argumen, sedangkan dia ini tidak. Dia menghindari argumen. Nah, akhirnya semakin mudeng kamu dengan sifat dia, kamu akhirnya transformasi. Kamu selalu berusaha untuk berubah gitu, lebih positive thinking, lebih relax. Tadi yang kamu tadi tegang banget, saraf-saraf kamu itu, ketika semakin kamu paham tentang dia, kamu lebih relax. Saraf-saraf kamu tadi yang tegang banget tuh jadi lemas. Maksudnya lemasnya tuh nggak tegang gitu, santai, enjoy dengan keadaan.
Jadi orang ini sangat dewasa ya, dia berjiwa kepemimpinan, dia agak otoriter, dia orang yang berpendidikan. Jadi dia nggak suka bahas hal-hal yang nggak hanya membuang-buang waktu saja, sia-sia, nggak ada solusinya, nggak ada manfaatnya, itu dia nggak suka. Makanya di sini kamu nggak ngejar dia secara fisik aja, tapi kamu mengejar dia secara spiritual dan merubah diri menjadi lebih dewasa, pendewasaan diri gitu maksudnya ya. Jadi kamu mendewasakan diri agar bisa setara dengan dia. Tapi kembali lagi, dia lebih di atas kamu. Kamu yang tadinya mikir gini, kamu terbiasa dengan menguasai hubungan ya. Biasanya gue loh yang menguasai dalam hubungan, tapi di dia kamu nggak bisa ya. Jadi kalau kamu ingin berada di atas, dia akan membalikkan kamu untuk berada di bawah gitu, dan kamu nyaman aja. Awalnya kamu kaget sih ya dengan sikap dia ini, yang tadinya pasangan kamu sebelumnya, walaupun dia egois, seegois apapun pasangan kamu sebelumnya, tapi kamu yang di atas gitu. Dalam hubungan tuh kamu tuh lebih di posisi atas gitu, kamu yang memimpin. Tapi ketika kamu ketemu dia, kok kamu berada di bawah sih? Jadi kamu yang kemarin kamu menuntun, sekarang kamu tertuntun ya. Mungkin beberapa dari kalian ini pernah berdealing dengan orang yang sesama umur, usia kalian sama, atau dia childish ya, atau dia lebih muda, nggak dewasa. Ketika kamu ketemu orang ini lebih dewasa dari kamu. Yang lama kamu menjadi penuntun karena dia kekanak-kanakan. Tapi yang ini, karena kamu terbiasa dengan kamu yang suka menuntun, justru ketemu dia, kamu yang dituntun karena dia lebih dewasa dari kamu. Terlepas dari kamu yang lebih muda atau kamu yang lebih tua, tetap orang ini lebih dewasa dari kamu. Ini jodoh kamu ya. Jadi dia menuntun kamu tuh nggak dari bicara, dari sikap. Akhirnya kamu ada perubahan sikap yang lebih baik gitu. Tertuntun kamu untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih cerdas, lebih baik, lebih luas gitu ya, seperti itu. Kenapa? Kamu bertemu dengan dia, kamu lebih banyak curhat ke Allah, bukan ke orang lain gitu ya. Dan ketika bersama dengan dia, kalian bercinta atau apapun itu, kebersamaan kalian berdua itu romantis banget ya. Yang tadinya ketika kamu bersama berdua dengan pasangan kamu sebelumnya, kamu tuh nggak pernah ngerasa balance gitu. Segalanya tuh nggak ada yang enak, nggak ada yang maksudnya dalam masalah tuh nggak ada yang klimaks, nggak ada yang selesai. Kamu selalu tersendat-sendat, napas kayak dada kamu tuh sesak terus, pikiran kamu tuh buntu terus. Tapi ketika kamu berada di pelukan orang ini, kamu ngerasa dari ujung kaki sampai rambut kamu tuh ngerasa kayak gimana ya, plong banget gitu ya. Semuanya kamu dapatkan, dari rasa, dari jiwa, dari semuanya. Kamu tuh ngerasa plong aja sama dia ini. Cara dia memperlakukan kamu itu yang membuat kamu tuh gampang gitu, gampang kayak apa ya. Misalnya kita ambil dari cara menyelesaikan masalah. Kamu mau ngomong satu bait, kalau dengan mantan kamu satu bait, kalian bahas sampai 100 bait pun nggak ada solusinya. Tapi kalau dengan dia, masalah kamu hanya satu bait, dia bikin jadi satu kata ya, dia bilas menjadi satu kata, jadi enteng banget selesainya gitu. Kamu paham nggak ya? Ketika bercinta pun kamu gampang banget klimaks gitu, nggak ada beban pikiran yang kamu bawa ketika kamu bercinta sama dia. Ketika kamu berdua dengan dia, bercumbu dengan dia, tuh semuanya tuh connect
ini jodoh kamu. Jadi kalau kamu berdealing dengan orang yang kamu ngerasa nggak menemukan hasrat kamu, nggak menemukan gairah hidup kamu, jangan kamu paksa, hentikan, ya. Jangan hanya karena hubungan ini sudah terlanjur, ya. Nanti kesananya dari awal saja sudah tersendat-sendat gitu. Nanti kalau kalian menikah itu kan waktu yang panjang, semakin jeleklah hasilnya. Karena apa? Kamu nggak dapat apa yang kamu inginkan dari pasangan kamu. Kamu mau hidup bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu, nggak happy. Yang ada kamu mati muda, ya. Jadi kalau kamu mau tahu jodoh kamu, dia itu adalah orang yang segalanya balance sama kamu. Jadi dia bukan menaikkan emosi kamu, tapi dia meredamkan emosi kamu, meredakan. Jadi kalau kalian dalam masalah itu enteng banget menyelesaikannya. Kenapa? Kalian berdua, dia bisa menyetir kamu untuk berpikir yang enteng, bukan yang sulit, gitu. Makanya saya bilang tadi, dari satu bait menjadi, ya, dia bilas menjadi satu kata aja, gitu. Jadi kalian nggak perlu buang-buang waktu banyak untuk menyelesaikan satu masalah, gitu. Gampang banget kamu menyelesaikan masalah sama dia ini. Jadi hidup kalian pun akan tertata, teratur, gitu. Itulah jodoh kamu. Jadi kamu jangan maksa. Kalau kamu berpasangan dengan orang yang selalu membuat kamu tuh mandek, energi kamu tuh buntu, kacau, banyak sakit hatinya, itu bukan jodoh kamu. Jangan maksa. Kalau kamu maksa, nanti kamu bakal cerai juga di perjalanannya, ya. Jadi hubungan yang sampai tua itu akan bertahan kalau dan akan bahagia kalau kamu segalanya bisa dipersingkat. Setiap masalah itu bisa dipersingkat dan bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi jangan berjuang untuk orang yang membuat kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Berjuanglah untuk orang yang walaupun kamu nggak berjuang pun dia tetap ada di sisi kamu. Gitu. Jadi segalanya yang kamu dapat, kamu tuh banyak tersipunya dengan dia. Ketika kamu bersama dia tuh kamu banyak tersipu, ya. Saya lihat jalan itu yang tadinya udahlah, kita jangan bahas masa lalu lagi, ya. Yang jelas sama dia ini kamu khawatir kalau dia memanipulasi kamu, ternyata tidak. Sama dia ini kamu tuh ngerasa perjuangin banget dia, sementara dia santai aja. Tapi ketika kalian jalan berdua tuh dia melindungi kamu banget, pegang tangan lah, itu dia nggak malu-malu untuk menunjukkan kamu tuh pasangan dia di depan umum, ya. Beda dengan masa lalu, ya. Jadi dia memegang tangan kamu, menunda kamu, gitu, ya. Itu jodoh kamu, ya. Jadi kamu dispesialkan. Kemudian dia tuh kalau ngomong nikah tuh mantap banget, ya. Tapi kalian tuh sering tertunda, itu yang membuat kamu khawatir. Tertunda ini bukan karena apa, ya, bukan karena dia berbohong atau dia ada pasangan lain, tapi karena keuangan, masalah keuangan. Oke? Jadi dengan dia kamu semakin dewasa, dengan dia kamu paham artinya bahagia itu apa. Dengan dia kamu merasa diri kamu dipantas dicintai, diri kamu masih berarti ternyata. Dengan dia juga kamu merasa kayak pede, ya. Kamu nggak ngerasa down, ya. Nyenangin deh. Nyenangin banget. Gitu. Kamu lebih banyak mendekatkan diri kepada ilahi, jadi kamu tuh lebih tenang jiwa kamu, ya. Jadi kamu, kalau orang yang semakin dewasa, mereka tuh lebih banyak tenang, gitu. Karena ya kamu terbantu dengan dia yang lebih dewasa dari kamu.
akhirnya kamu yang dulunya suka ngomongnya suka berargumen, kamu berubah menjadi seperti dia gitu. Dan dia tidak pernah menciptakan argumen, kamu aja. Jadi kamu mulai minimalisir argumen kamu. Kamu mulai belajar menghindari dan berusaha menghindari percakapan yang negatif yang memancing emosi dia gitu. Karena kamu kamu menghargai gitu. Kamu menghargai dia ya. Ini adalah karma baik untuk kamu, karena di masa lalu kamu nggak pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu nggak pernah merasa balance, kamu nggak tahu itu artinya bahagia itu seperti apa, kamu berjuang keras untuk bahagia tapi nggak pernah dapat. Disinilah karma baik menjawab doa-doa kamu, membawa kamu kepada hak kamu untuk mendapatkan kebahagiaan ini gitu. Makanya Allah mempertemukan kalian berdua dengan jalan yang seperti ini gitu ya. Pokoknya kamu diperlakukan spesial deh sama dia, asik banget. Dan dia tuh ya, kalau kamu emosi, dia juga emosi, dia menghindar. Tapi kalau kamu emosi, dia lagi santai, kamu sementara tegang, dia mengadakan lelucon yang membuat kamu akhirnya regang semua otot-otot kamu yang tadinya kencang banget, tegang banget itu tiba-tiba jadi melebur, lunglai, dan senang. Kamu ketawa. Dia bisa membuat lelucon yang bikin kamu ketawa di tengah-tengah marahnya kamu gitu. Jadi orang ini tuh meluluhkan banget hati kamu. Itu caranya atau jalannya, ceritanya kamu menemukan jodoh kamu tuh seperti itu ya. Oke, kita akan baca bagaimana nasib kalian ya. Jadi karakter orang ini adalah dia menghibur kamu, dia merilekskan kamu, dia mendewasakan kamu, dia membuat kamu bertransformasi, dia membawa kamu ke alam yang kamu cari selama ini. Realita yang kamu tadinya kamu hanya berada dalam angan-angan kebahagiaan, di sini dia membawa kamu ke kenyataan, bahagia yang nyata ya. Dan kamu bersyukur banget bertemu orang ini. Di mana kamu merasa bersyukur banget bertemu dengan orang ini, berarti dialah jodoh kamu ya. Oke, kita masuk ke kira-kira di kartu ini. Kartu joker ini menandakan apa ya? Di 10 waji ya, menandakan bahwa perjalanan bertemu dengan dia, orang jodoh kamu ini ya. Ya, tadi seperti yang saya lihat di atas ini adalah banyak perubahan yang terjadi sama diri kamu. Perubahan secara gaya hidup kamu, perasaan kamu, hati kamu ya. Kamu masuk ke kehidupan baru yang lebih baik gitu ya. Jadi ketika bersama dia tuh rezeki kamu tuh lancar aja gitu, mudah aja ya. Ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan gitu ya. Jadi dengan dia nanti kalian akan bisa menjadi keluarga yang sejahtera gitu ya ke depan ya. Tanda-tandanya sudah kamu dapatkan ketika pacaran sama dia. Rezeki kamu tuh mudah banget gitu ya. Aduh, tangan saya kotor kena pena ini ya, tinta. Jadi dengan dia tuh kamu ngerasa kok rezeki saya kok lancar banget ya, mudah banget gitu untuk saya dapat gitu. Kenapa? Semangat kamu itu loh yang membuat kamu gampang menjemput rezeki. Kalau tadinya dengan orang lama, serajin apapun kamu, segiat apapun kamu, rezeki yang kamu tarik itu gampang tapi cepat menghilang. Tapi kalau dengan dia ini kamu lebih realistis. Jadi kamu lebih tahu mengatur keuangan kamu seperti apa. Jadi enteng aja kamu mendapat rezeki itu, enteng aja. Sisi kamu cocok sama dia ya. Jadi ini tuh bisa membawa kekayaan untuk kehidupan kalian ke depan. Karena apa? Ketenangan
ya. Hubungan yang tenang itu akan mudah rezekinya untuk masuk. Kalau hubungan yang kacau, walaupun rezekinya lancar, tapi tetap kalian tidak menikmati. Makanya akhirnya rezekinya tuh hilang tanpa kalian sadari gitu. Kenapa ya kita dapat banyak tapi kita nggak pernah ngerasa ada gitu, bisa menghasilkan sesuatu yang berupa aset dan apa gitu ya. Tapi dengan dia tuh walaupun belum ada, kamu sudah berpikir tentang apa yang saya dapat harus yang menghasilkan gitu. Jadi kamu punya banyak planning untuk mewujudkan impian kamu dengan dia, karena didukung oleh keberuntungan atau sisi kalian yang cocok di sini. Akhirnya kalian mudah mendapatkan kesuksesan. Dan ke depan kalian akan sejahtera ya hidup kalian ini. Kemudian dalam perjalanan hubungan kalian ini ada pihak yang tidak setuju. Entah itu teman, sahabat, orang-orang sekitar, ya, atau keluarga kamu yang tidak setuju. Ya, tapi kamu tetap jalan aja, kamu tetap merasa aman kok sama dia, kamu tetap perjuangin dia, gitu dalam diam kamu, ya. Kemudian di 7 klaver, itu tadi 2 wajih ya. Di 7 klaver, keriting, di 7 keriting ya. Kalian nanti kehidupan kalian itu akan makmur dan sukses ya. Tetapi ke depan setelah kalian menikah nanti kalian harus berhati-hati. Ada orang luar ya, lawan jenis kamu atau dari dia ya, akan tergoda gitu, akan digoda gitu. Jadi di tengah kalian yang sudah mencapai kesuksesan, rawan banget untuk tergoda dengan lawan jenis di pihak kamu maupun pihak dia gitu, dari dia maupun dari kamu. Jadi ini pesan penting ya untuk kalian jaga ya. Jadi akan ada yang menggoda kamu karena mereka menginginkan memanfaatkan kamu gitu. Ada juga yang menggoda dia untuk memanfaatkan dia gitu. Ini tuh ekstrim banget ya, jadi hati-hati. Usahakan untuk saling menjaga ya. Menjaga tapi bukan posesif ya. Kembali lagi, ketika kamu kenal dia kamu banyak berdoa. Ketika kamu kenal dia kamu banyak mendekatkan diri kepada ilahi. Jadi caranya untuk menjaga hubungan kalian bukan berarti kamu harus posesif sama dia, tetapi kamu harus lebih meningkatkan lagi spiritual kamu ya, keimanan dan ketakwaan kamu, supaya Allah ya akan melindungi kalian dari orang-orang yang ingin menghancurkan hubungan kalian ini ya, seperti itu. Kemudian 5 di 5 keriting dalam hubungan kalian ini ada yang tidak menyetujui, tetapi mungkin karena mereka melihat suku ya, melihat dia dari sukunya atau dari agama atau perbedaan usia ya. Tetapi ada beberapa orang yang membantu kalian untuk bisa menikah gitu. Ada 1 orang atau 2 orang yang bakal mendukung kalian di tengah banyaknya, atau di tengah kamu merasa ragu karena ada yang tidak menyetujui karena perbedaan suku dan lain sebagainya. Ada orang yang ternyata bisa menyatukan kalian sampai menikah gitu. Ada orang teman yang kamu percaya banget ya. Jadi ada yang menentang hubungan kalian, tapi ada yang berusaha menyatukan, membantu kalian untuk bersatu. Kemudian di 7 love, di 7 hati ya, kamu tuh banyak khawatir karena kamu merasa dia tuh banyak, kamu takut dia tuh bukan orang yang setia, kamu takut dia tidak bisa diandalkan ya. Ketika kamu merasa seperti ini berarti dia adalah jodoh kamu ya. Dia sering ingkar janji. Kalau soal ingkar janji bukan karena dia itu pembohong, tapi memang dia lagi nggak bisa aja. Misalnya dia ingin membantu kamu dalam keuangan, tapi dia sudah janji tapi dia ingkar ternyata. Itu bukan karena dia sengaja, tetapi dia sudah berusaha tapi memang belum ada gitu. Jadi kamu sering merasa kecewa karena dia nggak bisa membantu kamu dari
beberapa hal ya. Jadi kamu pikir dia nggak bisa diandalkan, nggak gitu juga ya. Terkadang mereka memang belum bisa gitu membantu kita dalam mereka kan ya. Kita nggak boleh dong mengharapkan orang itu harus sempurna untuk kita ya. Kita harus pahami juga apa ya, kadang dia nggak bisa sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita karena memang dia nggak bisa, dia belum mampu gitu. Jadi pahamilah halnya ketika kamu ngerasa banyak khawatir takut dia nggak setia, itu tuh berbalik ya, terbalik. Kamu nggak percaya, coba kamu cek deh, dia orang yang setia kok. Kamu banyak curiga dia dengan orang lain, ternyata dia setia, dia nggak ada pasangan lain selain kamu. Kamu ngerasa dia tidak bisa diandalkan, sebenarnya bukan dia nggak bisa diandalkan dari segi keuangan atau apapun itu, tapi memang dia belum mencapai itu ya, dia belum dapat gitu untuk kamu. Jadi positive thinking aja ya. Kemudian di joker merah, saya melihat di sini kamu merasa sudah berjalan dalam hubungan ini dan kamu sudah paham tentang dia. Di sini kamu akhirnya mendapatkan kamu berada di posisi pilihan gitu, milih dia atau meninggalkan. Kamu sudah tahu nih semuanya tentang dia ya. Kamu mulai milih, berpikir kamu merenung ya, selama saya jalan sama dia banyak happy-nya atau banyak sedihnya. Ternyata kamu melihat diri kamu tuh lebih happy ketika bersama dia, lebih banyak perubahan ya sama dia. Makanya saya melihat di sini kamu akan memilih dia. Kamu berani gitu memilih dia gitu, walaupun ada yang tidak merestui hubungan kalian, tapi kamu libas saja, terserah, karena kamu sudah paham tentang orang ini ya. Jadi ada beberapa hal yang memang dia nggak bisa untuk kamu ya, mewujudkan memenuhi keinginan kamu, tetapi di sisi lain dia bisa gitu. Jadi tolong jangan hanya melihat orang tuh dari kesalahannya aja gitu. Ada sisi baiknya gitu yang bisa kamu setarakan gitu ya. Pokoknya orang itu nggak ada yang sempurna, jadi kita harus menerima kekurangan juga, kelemahannya dia juga, kita harus bisa terima dong ya. Karena kita jodoh itu kan kita saling mengisi gitu ya. Pasangan yang bahagia itu kan saling mengisi, menutupi kekurangan masing-masing. Jangan hanya mau yang sempurna, dia harus ini nggak bisa. Itu bukan manusia tapi malaikat. Kawin sama malaikat aja ya. Oke. Kita masuk ke domino ya. Di domino pertama, satu-satu ya. Ini tentang keharmonisan, kasih sayang ya. Kalau kamu ngerasa ya kedepannya nanti dan pernikahan kalian itu akan harmonis ya, penuh dengan kasih sayang ya. Di tengah kalian yang sedang harmonis, selalu aja ada pengganggu dari luar. Jadi ketika ada pengusik ya, kamu segera harus tuntaskan orang itu. Jangan biarkan orang itu berlama-lama dalam keharmonisan kalian. Dia bisa mengganggu ya. Nanti akan ada orang yang atau masalah yang bakal datang yang membuat mengganggu keharmonisan kalian. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, tolong segera dihindari ya. Kemudian di 43. Jadi di 43 ini kamu tuh dalam perjalanan pernikahan kamu ya, kamu tuh ngerasa khawatir banget, gimana ya, jangan-jangan nanti setelah nikah dia akan berubah, dia bakal selingkuh, saya bakal kecewa lagi. Ternyata enggak ya. 43 ini menunjukkan bahwa kekhawatiran kamu itu enggak bakal terjadi ya. Yang kamu temui justru sebaliknya, kebahagiaan dan kesuksesan yang akan kamu dapatkan ya. 64. Kamu tuh terlalu banyak khawatir karena kenapa? Kamu masih membawa trauma masa lalu. Akhirnya kamu tuh khawatir kalau ke depan kalian akan ada pertengkaran, akan ada gugatan
Ya mungkin karena dia ini masih ada komunikasi dengan mantan dia ya. Itu sebenarnya tentang anak aja, beberapa dari kalian ya yang berdiri dengan seorang jendis atau dudex ya, tentang anak atau hal lain gitu, bukan karena mereka ada hubungan spesial lagi gitu, nggak ada. Itu hanya berupa apa ya, kekhawatiran kamu aja, karena ada empat tiga di sini ya. Jadi semua yang kamu khawatirkan itu berbalik gitu ya, sebaliknya justru akan lebih kamu akan mendapatkan yang justru yang kamu dapatkan adalah kebahagiaan ya, dan kesuksesan. Jadi orang luar tidak akan mampu mengganggu kalian karena memang ini sudah takdir. Jadi di dalam takdir kita di tengah kebahagiaan pasti ada pengusik ya, pasti ada masalah. Kita tidak bisa menghindari itu ya, karena dalam hidup ini selalu saja ada cobaan yang menguji kita. Jadi makanya kalian harus tenang, harus dewasa dalam berpikir, harus bijaksana menyelesaikan masalah ya, dan jangan terlalu terbawa dengan kecurigaan yang enggak tentu pasti gitu. Jadi cari tahu dulu gitu ya, jangan sampai kalian terbawa dengan kecurigaan terlarut dalamnya sehingga kalian menjadi berargumen gitu. Hindari ya, karena pasangan kamu ini orangnya sangat stabil orangnya gitu ya, dia sangat stabil. Dia tahu, dia sudah belajar dari pengalaman, dia tahu memposisikan diri, menempatkan diri ya. Kamu cukup menjaga aja gitu ya. Kemudian kapan kamu bertemu dengan orang ini? Beberapa dari kalian sudah bertemu sejak 11 bulan lalu atau 11 bulan lagi, atau kalian bertemu di tanggal 11 bulan 11 ya. Ada juga yang di bulan 4 tanggal 4, atau yang berhubungan dengan 4 gitu. 4 bulan ke 4 minggu lalu ke 11 bulan akan datang ke, atau sudah bertemu 11 bulan lalu atau 4 bulan lalu, atau di perjalanan menuju ke 4 bulan itu hubungan kalian. Ada yang sudah 5 bulan atau 5 bulan lagi bertemu ya, atau 5 hari lagi. Pokoknya berhubungan dengan angka 11, 4 dan 5. Bisa lebih, bisa kurang dari itu. Jadi bertemunya kalian sudah jalan 11 bulan, sudah jalan 4 bulan, sudah jalan 5 bulan, atau akan bertemu di bulan 11 11 bulan lagi, 4 bulan lagi, atau 5 bulan lagi. Pokoknya di bawah dari 2 tahun deh ya. Di bawah dari 2 tahun kalian tuh pasti akan menemukan jodoh kalian. Jika kalian menemukan dengan cerita yang sama seperti yang saya bacakan ini, di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun atau di bawah 2 tahun, maka inilah jodoh kalian ya. Kemudian orangnya itu baik ya, dia sangat strategi ya, berstrategi, dia baik dalam berstrategi, orangnya cerdas ya. Dia suka mencari ilmu-ilmu pengetahuan ya. Dia orang yang ekstrovert ya. Jadi jangan terlalu posesif ya sama dia, karena dia itu orang yang suka dia mencintai kebebasan dia, jangan membatasi dia. Cukup menjaga aja gitu. Maksudnya mengontrol aja, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena dia adalah tipe ekstrovert ya. Dia suka hubungan yang maksudnya dia suka bergaul gitu ya, suka kebebasan, tetapi orangnya berprinsip ya. Jadi ekstrovert itu adalah orang yang icebreaker ya, pencair suasana ya. Dia sangat antusias dengan hal-hal baru ya, dia senang bergaul ya, dia menyukai lingkungan yang interaktif ya, seperti itu orangnya. Jangan kamu posesif sama dia, nanti dia nggak suka
nanti dia nggak happy sama kamu. Terus orang ini berzodiak yang paling kuat di sini adalah dari air sign ya, dari elemen udara, yaitu Aqua, Gemini, Libra ya. Yang kuat kedua adalah dari Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat ketiga di sini adalah dari elemen fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Namun ini tidak terpaku pada zodiaknya ya, bisa bebas. Oke, bisa jadi dari elemen air juga ya. Oke, untuk inisialnya ya, kita cari. Ada V, ada S, ada I, ada F, ada Y, ada T, ya, ada L, ada W, ada M, ya, ada S yang paling kuat ya, ada Q ya, ada K, ada P, ada O, ada T ya, ada E, ada I, ada H, ada A ya, ada C, ada J, ada E, ada R ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bacaan saya ini bisa menggambarkan tentang ciri-ciri ciri-ciri fisiknya ya. Ciri-ciri fisiknya tuh dia lebih tinggi dari kamu ya, dia lebih tinggi dari kamu atau kalian setara lah ya. Terus orangnya berwibawa, kulitnya itu putih ya, kalau hitam gak hitam banget ya, pokoknya sawo matang lah ya. Tapi karena dia kerjanya suka di lapangan, di luar ruangan, jadi dia kena matahari jadi dia hitam. Tapi kalau mau lihat dia sebenarnya kulit aslinya, dia nggak hitam banget ya, sawo matang gitu orangnya. Oke, sampai di sini dulu ya, itu kucing saya sudah naik. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.